Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman yang akan menuntun kita, mengarahkan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yudas 1 ayat 21 dalam bahasa Angkola dikatakan, Jana say mardongan holong nasian di bata mahamu mardalan di nguluon salolot marot nirohamu diasi nirohan di Tuhan Yesus Kristus nagyot mangelehen ngulu nama nokpong dia. Dalam bahasa Indonesia, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup kita pada saat ini dihadapkan dengan individualisme. Individualisme adalah, kalau dalam bahasa anak mudanya, siapa lu, siapa gue. Atau saya memikirkan saya dan Anda memikirkan Anda. Individualisme menyerang kehidupan kita, sehingga dengan demikian orang hanya fokus kepada dirinya, kepentingannya, dan tidak mau tahu dengan perasaan orang lain. Seorang terlalu sensitif dengan apa yang menyinggung dirinya, namun tidak mau tahu dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sikap yang demikian menjadikan orang menjadi kehilangan kasih. Kehidupan manusia lama-kelamaan menjadi hidup di dalam egoisme pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, pada firman Tuhan kali ini kita mau diingatkan untuk memelihara kasih. Memelihara kasih adalah memelihara sebuah prinsip bahwa kita sudah dikasihi oleh Allah. Ketika dikatakan peliharalah kasih, artinya kita menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan kasih itu tidak terbayar oleh apapun, sehingga di dalam kehidupan kita dengan secara otomatis akan menyalurkan kasih. Memelihara kasih bukanlah hal yang mudah, karena memang kita akan dihadapkan dengan kebencian. Kita akan dihadapkan dengan sikap yang egois. Namun ketika orang memelihara kasih, maka dia memelihara firman dalam hidupnya. Kemudian dia berupaya agar kasih itu semakin membesar, bukan semakin kerdil oleh karena keadaan. Kasih itu akan semakin lama semakin baik, semakin manis rasanya, dan orang akan menikmatinya dengan perasaan sukacita. Oleh karena itu, ketika kita menanti rahmat daripada Tuhan, kita disarankan untuk menjadi memelihara kasih. Artinya selama kita hidup, sebelum Tuhan memanggil kita di dalam keselamatan ataupun keadaan yang kekekalan, maka kita haruslah memelihara kasih itu. Memelihara, menjadikannya sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, peliharalah kasih, karena memang kasih itu harus terus dipupuk, harus terus dibesarkan, harus terus dijaga dalam diri kita. Karena ketika hidup kita sudah hidup di dalam kebencian, ketika hidup kita menjadi rawan kepada individualisme, namun kita yang memelihara kasih adalah orang yang memelihara Kristus dalam hati kita. Orang yang sudah mengingat dan merasakan kebaikan Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kasih Allah selalu melimpah. Biarlah kasih Allah selalu ada di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, ketika Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya, kita menjadi berkemenangan di dalam kasih, dan kita memang orang yang sudah menerima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan. Biarlah bagian daripada hidup kami, sehingga kami memang memelihara kasih. Di dalam banyak orang menjadi pembenci, kami tetap mengasihi.
Di dalam banyak orang yang hanya hidup di dalam untuk dirinya, namun kami hidup untuk orang lain yang ada di sekitar kami. Biarlah firman ini selalu memotivasi, menguatkan kami. Hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan channel ini. Kuatkan mereka, tuntun mereka, dan biarlah kasih-Mu selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.